Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul pengantar akuntansi untuk kelas 10 SMK dengan topik pembahasan yang ke-9 terakhir yaitu jurnal penutup dan saldo neraca setelah penutupan. Jurnal penutup. Jadi langkah terakhir dari siklus akuntansi itu adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah menutup saldo pada akun nominal atau temporal, yaitu akun pendapatan dan beban menjadi nol. Tujuannya adalah untuk menyiapkan data untuk periode selanjutnya. Dan dengan adanya jurnal penutup ini, laporan di awal tahun sudah tidak perlu melaporkan pendapatan dan beban karena memiliki saldo nol. Selain dari pendapatan dan beban, akun privé ini juga perlu dilakukan jurnal penutup. Dalam mencetak jurnal penutup, dibutuhkan satu akun tambahan atau akun khusus untuk menampung dan mendukung proses penutupan yang dikenal dengan ikhtisar laba rugi atau income summary. Jadi jurnal penutup yang sudah disusun selanjutnya itu juga akan dipindah ke buku besar, sehingga nanti di buku besar itu hanya tersisa akun permanen dan modal pemilik. Menyusun jurnal penutup. Di sini terdapat langkah-langkah dalam penutupan akun. Yang pertama ini adalah akun pendapatan. Jadi pendapatan itu saldo normalnya itu berada di kredit. Nah, nanti akan didebitkan pendapatannya sehingga nanti pendapatan menjadi nol. Untuk akun tambahannya ikhtisar laba rugi ini dikreditkan. Yang kedua yaitu penutupan akun beban. Akun beban itu saldo normalnya di debit nanti akan dikreditkan sehingga beban menjadi nol dan juga akun ikhtisar laba ruginya didebitkan. Penutupan akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi ini juga akan ditutup dengan dua kemungkinan. Apabila perusahaan itu mendapatkan laba, maka akun ikhtisarnya didebitkan, akun modalnya dikreditkan. Sedangkan kalau misalnya mengalami kerugian, maka modalnya ini nanti didebitkan, ikhtisar laba ruginya dikreditkan. Yang terakhir adalah menutup akun privé. Akun privé ini akan ditutup dengan cara dikreditkan karena saldo normalnya itu di debit, nanti jadi dikreditkan sehingga privénya nanti jadi nol, modal pemilik didebitkan. Berikut ini adalah jurnal penutup dari Natura Cipta. Kita bisa lihat di sini pendapatannya didebitkan, ikhtisar laba rugi dikreditkan. Untuk bebannya dikreditkan, ikhtisar laba ruginya didebitkan. Kemudian untuk penutupan ikhtisar laba rugi itu tergantung kalau misalnya di sini pendapatannya itu 19 juta, bebannya itu 10.350.000 sehingga pendapatan lebih besar dari beban ini disebut sebagai laba. Jadi kalau misalnya laba, ikhtisar laba ruginya itu didebitkan, modalnya itu dikreditkan. Kemudian penutupan privé itu nanti dikreditkan 1 juta sehingga modal tuan X ini menjadi juga 1 juta didebitkan. Neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup, langkah terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan, di mana untuk melakukan konfirmasi kembali bahwa buku besarnya sudah balance, sehingga pencatatan akuntansi periode selanjutnya itu dapat dibuat. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini juga bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa akun-akun yang harusnya ditutup itu sudah berakhir. Nah, ini adalah bentuk neraca saldo setelah penutupan sama seperti neraca saldo pada umumnya. Ini adalah contoh dari neraca saldo setelah penutupan oleh PT Natura Cipta. Di sini bisa kita lihat yang tersisa hanya ada akun aset kewajiban ekuitas, yaitu modal Tuan Yusuf. Sedangkan akun pendapatan, privé, dan beban itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini juga bisa kita lihat jumlah saldo debit dan kreditnya sudah balance. Jadi ini adalah akhir dari penjelasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.